aplikasi anggur bukan hanya sekedar supaya orang jadi pegawai, tapi kita ingin juga mendorong masyarakat kita bisa jadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya sudah bersama Bapak Sabam Maringan. Beliau merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan. Kita akan berbicara soal ya tentunya tenaga kerja, karena angka BPS unik nih Pak. Tahun 2003, 2004, 2005 angka pengangguran terbukanya itu terus turun tuh Pak. Agustus 2025 ini bahkan 4, sekian gitu ya, dari sebelumnya 5. Yang pengen ditanya tentu ya apa yang dilakukan, apakah ini terafiliasi dengan aplikasi anggur yang memang digencarkan Pemkot Tangsel, gimana Pak? Ya alhamdulillah gitu ya, ternyata teman-teman pers juga terus memonitor gitu ya. Kita patut mensyukuri lah, tetapi sekali lagi itu bukan hanya semata-mata kinerja Disnaker. Tentu seluruh OPD, teman-teman atau bahkan masyarakat swasta gitu ya ikut berperan serta gitu, secara kolaboratif, secara integral. Ini semua ada sumbangsih. Kalau tadi peta dan ceritanya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Tetapi kalau berbicara minor tentang Disnaker, tentu kita juga melakukan langkah-langkah gitu ya. Salah satunya apa yang kita bicarakan hari ini. Kita membuat web base yang harapannya nggak terlalu lama ini bisa menjadi aplikasi pelayanan ketenagakerjaan. Bukan hanya sebatas mengatasi pengangguran, tapi seluruh aspek pelayanan ketenagakerjaan kita ingin pelayanannya secara digital. Pak, kalau di web itu berarti kan para pencari kerja tinggal masuk, kemudian mencari, kalau di aplikasinya ya, mencari bidang yang kira-kira dia sanggup untuk jalanin. Nah di situ udah ada perusahaan-perusahaan yang dicari. Nah terus sebelum mengakses itu apa sih Pak yang harus dimiliki para pencari kerja? Oh iya. Jadi untuk menjawab kebutuhan pencari kerja, kita membuat persyaratannya itu seminimal mungkin gitu ya. Nah, kalau di tempat lain mungkin harus melampirkan AK1 segala macam. Nah, kita fokus dulu menghubungkan antara pencari kerja dengan pemberi kerja atau perusahaan. Dan itu satu sisi. Sisi kedua, kita juga kan selalu berkomunikasi. Kita sering lihat juga ada perusahaan butuh admin 1 orang gitu ya, yang datang bisa ratusan. Iya Pak. Ya kan? Bisa ratusan. Ya paling enggak kan disediain aqua segala macam. Itu saya pikir hal yang harus kita carikan solusinya. Bagaimana bukan hanya berpikir efisiensi buat pemerintah dan masyarakat, tapi juga dunia usaha tetap harus kita jaga. Jadi ini ada 2 arah. Perusahaan bisa menayangkan, kemudian orang melamar secara digital, tetapi ada juga kalau misalnya kebutuhannya tidak terlalu high skill, dia cari sendiri. Misalkan nih penjaga toko, tokonya di Serpong, ya kenapa sih nggak nyari masyarakat Serpong? Dia bisa explore langsung. Ketika udah ini kira-kira cocok, misalkan cocoknya itu kan dia pengen nyari wanita, dia cari sejumlah wanita, diwawancarai mungkin by phone atau suruh datang sehingga bisa lebih efisien. Jadi kita menghindari berpikir komprehensif dan pembahasan yang udah cukup panjang lah dengan pelaku dunia usaha ya. Seperti apa supaya ini semuanya mendatangkan kemaslahatan buat semua pihak gitu, termasuk kita. Apa yang diminta para pemberi kerja itu kan ketika membahas anggur ini dan mereka bersedia perusahaannya dikerjasamakan ya dengan Disnaker, apa sih Pak paling banyak yang mereka minta, atau kemudian keluhan yang mereka SDM-nya ternyata gini. Kalau masalah keluhan itu kan bisa pengalaman seseorang gitu ya. Itu belum Nggak bisa tentu generalisir juga. ya Pak ya? Ya Oke. betul. Belum tentu juga itu
mewakili kondisi menyeluruh Oke. faktanya. Tetapi memang ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah ini justru kita himpun nih, masyarakat dunia usaha dan masyarakat pencari kerja. Nanti dengan adanya aplikasi ini, kita kan bisa analisa datanya. Jadi misalkan yang ditayangkan itu mayoritas lowongan pekerjaan seperti apa sih? Dibandingkan dengan lulusan warga kita. Sebenarnya sudah apple to apple belum? Kalau belum, sementara ini sekarang kan kita kan nggak boleh berhenti. Kita jawab itu melalui pelatihan, gitu ya. Tapi nanti pada masa yang akan datang, terutama SMK lah, mereka kan mempersiapkan masyarakat kita untuk siap kerja, gitu ya. Bukan lagi nanti ada pelatihan segala macam, ya nggak boleh begitu pada masa yang akan datang. Jadi nanti kita akan dengan aplikasi ini, saya berharap mungkin ya nggak instan lah ya. Beberapa tahun ke depan, kita udah bisa memberikan masukan ke SMK bahwa yang akan dibutuhkan itu trennya ngarah ke sini. Ya bila perlu, kalau ada jurusan yang sebetulnya dunia usaha nggak butuh, ya itu mah harus Nggak usah ya. betul. Dipertimbangkan untuk diganti mungkin gitu ya. Dievaluasi lah, saya nggak berani untuk kebijakan. Siap, Harus ntar kita saranin ke Pak Wali. Harus dievaluasi. Oke. Ya. Kemudian selain itu, ini kan sebetulnya kan persoalan itu bukan masalah orang itu kerja apa enggak, tapi dia punya penghasilan apa enggak. Karena ada yang bekerja tapi nggak punya penghasilan. Ada, misalkan pekerja sosial gitu ya. Ada. Nah sekarang ini yang jadi concern kita, bagaimana seseorang itu punya penghasilan dari waktu ke waktu. Caranya ada dua, salah satunya bekerja di perusahaan, dapat gaji gitu ya. Tetapi satu hal yang merupakan potensi besar menurut kacamata saya yang terbatas gitu ya. Kita harus mendorong sesuai dengan karakter masyarakat kita. Sebetulnya masyarakat Tangsel itu keren gitu. Kerennya itu relatif lebih menguasai IT dibandingkan mungkin daerah lain gitu ya. Masyarakat kita tingkat melek digital ya. Melek digital, kecerdasannya lumayan. Kemudian banyak juga yang berbakat sebagai pengusaha. Nah sekarang ini kan selain bekerja, kita akan membentuk komunitas-komunitas juga yang merupakan katakanlah menginkubasi bisnis-bisnis baru. Apalagi sekarang kan ada bisnis digital, ada bisnis macam-macam. Itu teman saya juga cerita, anaknya itu di rumah melulu, tapi dia punya pemahaman tentang saham, ya uangnya banyak juga, bisa sampai jalan-jalan ke luar negeri. Nah ini kita harus pikirkan, tapi dia kan nggak ada yang gaji, tapi berpenghasilan, bahkan melebihi hadis kali. Iya Pak, Nah, saya pernah dengar cerita soal kripto, bitcoin dan lain-lain itu Pak. Nah ini perkembangan dunia itu sangat cepat gitu ya, revolusi industri sangat cepat, sekarang AI udah luar biasa, kita harus lihat peluang ini, harus menyesuaikan diri terhadap masyarakat kita. Sekarang pesan apa aja kan pakai barcode, makanya kita ikutin, kita sediain aplikasi, mereka bisa lebih mudah gitu mengakses. Nanti mungkin di tempat-tempat publik gitu ya, di kafe segala macam kita akan tempelin stiker. Jadi bukan hanya mesen makanan, tapi bisa juga memantau lowongan pekerjaan. Apabila yang bersangkutan butuh pekerjaan atau ingin bergabung dengan komunitas dunia usaha. Nah kita sekarang kan udah mendorong juga masyarakat yang umumnya itu disabilitas gitu, yang punya keterbatasan fisik, mereka memproduksi aromaterapi. Nah nanti kita ajak tuh, misalkan klinik kecantikan, hotel, ayo dong bantu. Apalagi kan sudah ada perwalnya Pak Kabid ya. Ada perwal tentang fasilitasi produk lokal. Gitu. Nah itu kalau diproduksi masyarakat kita berharap tentu ya kita hindarilah unsur pemaksaannya. Kita mendorong perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk itu untuk bisa membeli gitu. Sekalipun misalkan tidak kualitasnya tidak sebaik ini, tapi saya berharap dan yakin gitu suatu saat kualitas produk masyarakat kita juga kalau terus nanti dibina oleh
bapak asuh atau ibu asuh yang kompeten gitu ya, itu bisa menyaingi produk-produk yang udah punya brand juga. Nah ini ada contohnya nih ya, kayak gini-gini nih, ini hasil pelatihan ya. Ini kan mengandung aromaterapi nih, aroma kopi. Nah ini kalau ini kan bisa menyerap banyak tenaga Ini kerja. teman-teman penyandang disabilitas ini. Iya betul. Oke. Itu sejenis sabun. Kita nanti di Tangsel banyak juga yang penghobi atau pecinta pets ya. Nah itu kan lebih mahal sebenarnya biaya hidup kucing Betul, Pak. daripada Betul, Pak. sebagian masyarakat yang kurang beruntung ya Iya. kan. Nah ini peluang menurut saya gitu. Jadi kita jangan berpikir seseorang itu harus jadi pegawai. Kalau saya sih harus lebih tinggi dari itu, jadi pengusaha. Nah, cara menyadarkannya Pak kan nggak mudah. Berarti tadi lewat pelatihan sosialisasi yang akan dikembangkan lewat aplikasi itu. Ya, Atau menumbuhkan kesadaran itu deh Pak. ya lewat aplikasi salah satunya ya. Tetapi ya kita ketemu hari ini juga itu salah duanya lagi kan gitu. Kita sama-sama lah. Jadi semua pihak sesuai dengan fungsinya masing-masing, kita sama-sama menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu pemikirannya bisa lebih luas. Bukan hanya, ya kan ironis banget, kita kota cerdas, modern, religius, cita-citanya pengen jadi satpam gitu kan. Saya nggak mengatakan satpam itu pekerjaan yang ini, itu juga pekerjaan baik, halal gitu ya. Tetapi kalau bisa lebih berkontribusi lah sama ekonomi dan pembangunan kita. Nah ini udah ada kita bentuk komunitasnya, tinggal menjalin komunikasi yang lebih komprehensif lagi. Cuman kalau kita mau diskusi, harus kunjungan ke perusahaan kan itu mahal biayanya gitu ya. Nah melalui aplikasi ini nanti kita bisa bikin video tutorial untuk menyentuh mereka secara emosional, kemudian kita teleponin. Sepertinya kan butuh yang ini, coba dulu dah. Gitu. Apakah mungkin dikasih special price dan sebagainya. Ketika nanti dia udah enjoy pakai produk kita, nanti kan itu bersama dengan waktu bisa berkembang. Gitu. Jadi aplikasi Anggur bukan hanya sekedar supaya orang jadi pegawai, tapi kita ingin juga mendorong masyarakat kita bisa jadi pengusaha. Iya. Pak bicara tadi Pak soal angkatan kerja 2045 katanya Indonesia Emas. Artinya generasi yang sekarang ini yang usia SMA ya, SMP yang akan menjadi penopang kita. Nah, khusus SMK atau sekolah-sekolah kejuruan lainnya, link and match di kota Tangsel terhadap perusahaan ini gimana Pak? Ya tentu nggak cuma tugas dinas tenaga kerja ya Pak ya. Ya ada, kalau tadi Bapak bilang ini kan juga mungkin dinas UMKM, kemudian ada dinas sosialnya kan kalau penyandang disabilitas. Itu gimana Pak nyingkronin ini? Nah itu kalau untuk link and match sekarang kan semuanya harus serba digital gitu ya. Saya yakin dengan aplikasi Anggur kita bisa melakukan nanti evaluasi apakah link and match itu sudah maksimal atau belum. Kalau pertanyaannya apakah sudah ada link and match, ya pasti sudah ada. Tetapi saya masih tetap yakin itu bisa lebih maksimal gitu ya. Bisa ditingkatkan kualitasnya. Karena kita nggak bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi hari ini. Hari ini katakanlah komposisinya masih cukup ideal. Tapi bagaimana dengan setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan sesuai dengan perkembangan teknologi gitu ya. Ya ini yang menjadi tantangan kita bersama. Kalau link and match-nya itu maksudnya itu dari sisi jurusan pendidikannya, mungkin saya kurang kompeten menjawab itu. Tapi kalau dari sisi ketenaga kerjaan dengan kita melakukan upaya-upaya, ternyata hasilnya itu cukup mengembirakan, ada penurunan. Bahkan Tangsel sekarang posisinya kan pengangguran terendah seprovinsi gitu ya. Meskipun kita nggak boleh terlalu terbuai dengan angka itu. Bila perlu semua masyarakat kita jangan sampai tidak ada sampai ada yang tidak punya penghasilan. Saya lebih enjoy ngebahasnya itu orang punya penghasilan daripada ya, kerja Pak, atau nganggur gitu ya. Agak kurang nyaman. Karena ada yang kerja nggak berpenghasilan, ada yang nganggur uangnya banyak. Benar. Persoalannya itu bukan kerja atau tidak kerja sebenarnya, punya penghasilan atau tidak. Itu akan muter ekonomi satu keluarga terangkat, itu persoalan lainnya. Betul, ke sana.
Ya kata kuncinya dia harus punya penghasilan supaya bisa menghidupi diri sendiri dan kemudian keluarga, kemudian berdampak sama yang lain juga. Oke. Oke. Pak, kalau bicara di Snaker Kota Tangsel, program jangka pendek, menengah, dan panjangnya boleh disampaikan, Pak? Kalau kita jangka pendek ya, tentu sudah ada di program kerja kita yang kita lakukan setiap tahun berjalan gitu. Itu ada informasi publik terkait dengan itulah ya. Kita sebetulnya secara tugas pokok kita melaksanakan 3 hal pokok lah di Tangsel. Yang pertama itu kita meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan. Kemudian setelah pelatihan diharapkan ada penempatan tenaga kerja. Pak Kabitnya ada Pak Anulodi. Apakah ditempatkan sebagai pegawai gitu ya, sebagai pegawai employee di perusahaan-perusahaan atau dia bisa berwirausaha mandiri gitu. Ada mungkin nanti yang dia buka salon, ada yang tukang cukur, ada yang kemudian dia buka servis AC, welder dan lain sebagainya. Yang di Tangsel ini ya, pelayanan jasa dominan gitu ya untuk memutar ekonomi kita. Nah ini belum lagi cuci mobil dan lain sebagainya. Nah itu bisa sebetulnya menjadi sandaran kita ke depan gitu, karena pelayanan dan jasa ini ke depan akan lebih berkembang dibandingkan dengan pertumbuhan industri manufaktur gitu ya. Dan sejarah juga kan udah membuktikan yang gede itu rentan terhadap situasi global gitu ya. Kalau yang kecil-kecil kita bisa survive. Pengalaman COVID mengajarkan kita banyak hal. Kita harus melek digital, melek teknologi gitu ya. Nah ini yang terus akan kita kembangkan, dan di Snaker harus memulai sesuatu gitu kan. Nggak boleh nungguin Kominfo memfasilitasi, karena Kominfo kan tugasnya itu bentangannya luas. Nah, apa yang bisa kita bangun? Nah, ini Anggur ini kita bangun secara mandiri, berkolaborasi dengan perusahaan tadi itu menjawab tantangan yang ada. Jadi kita untuk pembangunan aplikasinya sama sekali tidak menggunakan APBD, tapi kita berkolaborasi dengan sekolah. Ini kita dibantu SMK PGRI 11 IT ya. Kemudian ada juga PT Hakim gitu. Ya ada banyak lah universitas yang care, kita bangun pelan-pelan dan jadilah seperti yang sekarang. Kita ingin ini dengan cepat bisa terus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, sehingga ini bisa 100% pelayanan di Snaker itu berbasis digital. Oke. Kayak super app ya Pak, kita nyebut itu. Nantinya nih buat sebenarnya, para pencari kerja. Kalau super app kan banyak urusan. Ini kita fokus di Snakernya. Oke. Pak, kemudian saya ingin tanya soal pengalaman Bapak. Pak boleh diceritain nih Bapak lahir terus tumbuh di kota provinsi apa? Gimana ceritanya sampai ya menjabat seperti sekarang nih Pak, Kepala Dinas Tenaga Kerja yang urusannya sama orang banyak banget. Saya itu lahir di Pematang Siantar ya, tahun 71. Kemudian. Tapi kayak 87 ya Pak ya? Masih kayak 87 gitu tampilannya. Kata Pak Kabit 95 Pak. 71, oke. 71 ya. Kemudian saya kuliah di Bandung. Nah itu yang sejarah awal saya mulai merantau lah ya, jauh dari orang tua. Saya kuliah di Unpad, itu jurusannya MIPA, matematik, tetapi peminatannya informatika gitu ya. Nah kemudian ada penerimaan pegawai negeri gitu dulu tahun 98. Saya coba masuk di Jawa Barat. Waktu itu saya udah jadi seorang bankir, kerja di perbankan gitu ya. Tetapi karena tahun 97 ya, demo masih segala macam sampai dengan tahun 99, kondisi perbankan itu lagi drop bener-bener gitu. Nah, inilah ketika ada kesempatan untuk
menjadi abdi negara, saya coba di Provinsi Jawa Barat dan alhamdulillah keterima. Terima. Jadi saya ditugaskan pertama sekali keterima di Provinsi Jawa Barat, saya Tahun? ditugaskan ke Rangkas Bitung tahun 99. 99, oke. Nah, saya ditempatkan di Kabupaten Lebak di Kota Rangkas Bitung. Nah, di sana saya cukup lama. Kemudian ada Provinsi Banten, Iya. ya. Nah, saya berkarir lagi ke Provinsi Banten. Kemudian buka lagi Tangsel, gitu ya. Nah, sejak awal dibentuknya Tangsel, saya ikut di Tangsel karena saya udah punya tempat tinggal sebelum Tangsel ada itu di BSD. Dulu masih hutan karet lah. Uang ini. Ya, dulu masih Iya, BTN iya, ya, iya, bayar iya. tapi nyicil. Iya. Gitu. Kayak gitu. Iya, Jadi iya. supaya deket rumah lah gitu kan. Heeh. Nah, lagian saya juga tinggal udah cukup lama di daerah Serpong, ya ingin berkarir di sini. Gitu. Heeh. Nah, biar bisa selalu punya waktu lebih buat inilah keluarga ya. Waktu 2009 itu berarti di mana Pak penempatan tugasnya? Di ini di 99. Enggak kan pemekaran Tangsel itu. Oh, pemekaran Iya. Tangsel. Pemekaran Tangsel itu waktu saya ke sini kan itu dulu masih BKO ya. Iya. Nah, dulu itu saya di inspektorat. Oh, oke. Ya. Jebol situ gintung segala macam. Kita kan pengabdiannya masih inilah kantor juga belum masih di bawah pohon gitu kan. Nah, itu tetapi pertama sekali saya menjabat di Tangsel itu di inspektorat. Oke. Kemudian di inspektorat, di Setwan gitu ya, saya beberapa kali jadi kepala bagian di sekretariat DPRD, balik lagi inspektorat gitu. Ya itu aja dua itu. Sekretariat DPRD, inspektorat, sekretariat DPRD, inspektorat gitu. Kemudian belakangan ini saya sempat dipercaya oleh Pak Wali Kota sebagai PLT Kepala Dinas DKP 3. Ketahanan pangan ya, pertanian. Nah, di sana saya hampir 1 tahun. Itu tahun berapa ya, jadi lupa saya. DKP 3. Tapi belum ditarik mundur 3 tahun yang lalu lah. Oh, ya, sekarang 2022, 2021 atau 2022. Nah, kemudian tahun 2023 gitu ya, saya dipindah kembali, dipercaya untuk bekerja di Disnaker 2023. ya, sekitar 2023. 2022 akhir lah saya dilantik gitu, bulan Desember, jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sekarang 2 tahun lebih, 3 tahun, hampir 3 tahun. Pak tadi tarik mundur ke soal ketika di Pematang Siantar, Bapak berasal dari keluarga yang cukup atau yang artinya kalau sederhana kan berarti tidak bisa, kurang fokus mungkin ya memikirkan pendidikan. Tapi ini Bapak bisa lompat, ya udah dulu mungkin zaman PMDK kali ya, apa kayak SPMB baru sekarang. zaman saya. Sipen baru. Udah lawas bener ya. Sipen baru. Nah itu gimana Pak dinamika di keluarga? Ya, kalau keluarga saya itu mah meskipun pendidikan orang tua saya cukup lumayan lah gitu ya, tetapi memang kita dibesarkan di lingkungan pertanian. Dan sampai sekarang saya meskipun kadis masih tetap bertani gitu, karena seneng ya, seneng di lingkup pertanian gitu. Kemudian ya karena merasa udah mendapatkan ilmu pertanian dari orang tua, ya. Saya tadinya inginnya itu ngambil jurusan pertanian, tapi jangan, kamu kan udah punya ahlinya, cari yang lain lagi. Ini aja matematik gitu, biar bisa ngitung-ngitung kan begitu orang tua ya, polos gitu. Ya, kemudian dan mungkin kapasitas kemampuan kita juga, karena itu saya pilihan kedua ya. Masuknya pilihan kedua, keterima di Unpad ya, saya jadi lama tinggal di Bandung. Sampai ketemu ibu di Bandung. Akhirnya betah di Pulau Jawa. Yang ditinggalkan Ujangan ya ketika merantau tentu kan nggak mudah ya Pak. Ibu sama bapak itu berpesannya apa? Kalau saya sih ya dengan papa lah terutama ya. Ya panutan saya itu ya papa gitu.
Artinya apapun yang kita kerjakan itu harus dikerjakan dengan sepenuh hati gitu. Kalau papa sih lebih melankolis lagi, harus dengan cinta. Jadi ya mungkin itu sadar atau tidak sadar, ya terus ada di dalam telinga kita ya. Ya memang gimana sih jadi melankolis, saya bicara cinta ya. Iya. Bener. Ya memang segala sesuatu itu harus kita lakukan dengan serius meskipun kita punya keterbatasan. Nah ini yang kita lakukan juga. Kita nggak punya programmer, Pak Kabit itu babak belur lah dengan kita ya. Nggak punya programmer yang skillnya itu mumpuni gitu. Tapi terus kita jalan step by step. Artinya harus bergerak, jangan diem gitu. Kalau bisa merangkak, syukur-syukur. Kalau bisa langsung berlari kan begitu ya. Tetapi kita harus rasional, situasi yang ada seperti sekarang lagi. Efisiensi anggaran pemerintah dan sebagainya. Tapi satu hal, ya anak-anak juga tiap hari naik motor tuh hujan-hujan segala macam ya. Ya ini juga bangga juga saya sebagai kadis yang membawahi mereka. Ya mereka juga melakukan itu dengan hati. Gitu. Meskipun anggaran kita masih minim gitu ya, tetapi yang minim ini harus kita upayakan supaya hasilnya maksimal. Harapannya. Karena kan saya selalu sampaikan juga ke anak-anak, kita bukan mikirin diri kita sendiri, tapi masyarakat yang di luar sana seperti apa gitu. Nah, kalau mereka bisa meningkat kualitas hidupnya, tentu akan berdampak sama pemerintahan juga. Ada yang bayar pajak, ada yang apa, sehingga kesejahteraan pegawai negeri langsung atau tidak langsung juga ditentukan oleh kondisi masyarakat. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lah saya bangga dan senang jadi kadisnaker gitu karena anak-anak saya itu manis-manis ya. Iya. Pak, kalau boleh apa ya benchmark atau contohnya, maksudnya ya aplikasi banyak ya. Mungkin kota, kabupaten, provinsi lain pakai gitu. Iya. Nah, yang jadi percontohan, oke deh kita ya udah swadaya aja mandiri kita bikin anggur nih wilayah mana atau mungkin negara lain. Itu Bapak ininya gimana sih? Kalau benchmark yang jadi patron kita untuk ditiru itu sebenarnya sih nggak ada ya. Ya artinya ini jadi itu melalui komunikasi. Kita komunikasi, Pak kebutuhannya ini, Pak buat dong yang sistem barcode dong, masa gini amat gitu kan. Kadang-kadang juga ada juga masyarakat yang komplain gitu, Pak ini kok bikin AK1 aja lama misalnya ya. Ya namanya dengan segala keterbatasan ya. Semua masukan, komplainan itu saya selalu bilang ke anak-anak jangan diartikan negatif. Kalau masyarakat itu masih komplain langsung ke kita, itu bentuk kecintaan sama kita itu. Beda lagi kalau diem besok-besok ditimpukin gitu. Udah Jangan nggak sampai, peduli ya. Kalau dia masih ngomong meskipun mukanya nggak enak, kita harus terima dengan baik. Itu artinya masih menghargai kita lah. Jadi ini komprehensif, bukan hanya satu ini, ya teman-teman juga kan kasih masukan. Ada Bu Mita, ada Pak Kabit, Pak bisa nggak bikin-bikin. Nah ini kita bangun dari segala keterbatasan, kemudian kita komunikasi dengan lembaga pendidikan gitu. Jadi kita dapatnya ya menang banyak lah kalau anak muda sekarang bilang ya. Dapat teman ya. Jadi di sekolah-sekolah juga kita lihat kondisinya seperti apa. Ternyata ya nggak kalah keren gitu loh dengan mungkin IT yang profesional gitu ya. Cuman kalau mereka ada kerjaan ya kita harus nunggu ya lambat gitu. Jadi meskipun kita ingin cepat, tetapi saya selalu memotivasi teman-teman lah. Kalau sesuatu itu udah dilengkapi semua ada, terus kita bisa membuat sesuatu, ya apa yang harus kita banggain. Tapi dari keterbatasan kita bisa menghasilkan sesuatu, nah ini justru jadi kebanggaan buat kita kan. Ya inilah kita berjalan aja lah dengan segala potensi yang ada ya, berkolaborasi. Pak ini terakhir. Ketika lapangan pekerjaan mungkin sudah dibantu disediakan, meskipun faktanya kan di anggur itu lowongan misalnya 7 pencari kerja 3.000,
Artinya masih lebih banyak para pencari kerjanya ketimbang Oh, lowongannya. Nah, tapi kan juga eh, teman-teman muda nih juga harus menyiapkan diri. Karena faktanya banyak juga yang mengeluh di kegelapan tanpa tanpa berbuat atau meningkatkan kapasitasnya. Sebagai orang yang udah ngerantau nih pasti udah teruji lah soal soal bertahan di wilayah hidup orang lain. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman para pencari kerja, ya teman-teman yang masih di SMA, SMK, karena tantangan yang mereka hadapi ini nggak gampang nih Pak. Perkembangan digital, zaman dan lain sebagainya. ya kita ini kan saat ini eh, hampir setiap hari turun ke masyarakat gitu ya. Bukan hanya saya saja yang mendorong atau memotivasi, tetapi juga kita melibatkan DPRD, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Kita sama-sama, ini bukan hanya tugas Disnaker. Kalau hanya Disnaker aja belum tentu didengarkan, tetapi kalau di tengah-tengah masyarakat, misalkan Pak RT kan itu bisa dibilang tokoh masyarakat. Itu mungkin lebih mengena. Dan selalu saya ulang-ulang juga ke teman-teman, ini bukan hanya untuk orang menjadi pegawai, employee, tetapi kalau berkumpul di sini, kita ada informasi usaha mandiri, nanti pasti akan ketemu orang yang punya passion yang sesuai dengan apa yang ada di komunitas itu. Ya, artinya ketika kita berkumpul, banyak kepala di situ berpikir, tentu akan muncul ide-ide kreatif yang kita harapkan itu menjadi keunggulan Kota Tangerang Selatan gitu ya. Seperti tadi itu kita nggak pernah berpikir mau memproduksi aromaterapi, Iya, kemudian iya. nggak berpikir juga mau memproduksi sendal hotel dan lain sebagainya berbasis komunitas gitu ya. Mungkin nanti akan ada juga tematik, misalkan daerah mana yang spesialisasinya menjahit, misalkan atau welder. Nah ini atau bahkan sekarang kan orang itu ingin menerima pelayanan jasa nyuci motor, nyuci mobil, mungkin ya datang Ke rumah ya Pak. ke rumah, Iya. servis AC dan lain Iya. sebagainya. Nah ini perkembangan ini ingin kita ramu menjadi sesuatu kekuatan yang komprehensif di dalam aplikasi itu. Jadi bukan hanya perusahaan ada lowongan pekerjaan, nggak usah melihat ke sana. Tetapi ini juga perbandingan antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan itu jangan dilihat apple to apple juga. Iya. Karena kalau lowongan pekerjaan, kalau dia udah kadaluarsa, dia kan berkurang. Jadi jumlah lowongan yang tersedia itu seolah-olah akan terlihat selalu kecil gitu Iya, ya. iya, iya. Tetapi ya dilupakan bahwa yang sudah keterima itu otomatis akan ini. Sedangkan pencari kerja kan relatif stagnan gitu ya jumlahnya. Kalau sekarang yang nganggur misalkan di Tangsel ada 32.000, ya 32.000 itu kita harapkan mendaftar. Paling kurangnya 1, 2 gitu ya. Lowongan pekerjaan mungkin hari ini 7, tapi kita lupa bahwa 3 diantaranya yang kemarin itu kalau dijumlahkan udah 10. Iya, Gitu iya, kan? iya. Karena yang sono udah keterima, ngapain juga ditayangin. Iya. Gitu. Jadi cara melihatnya itu tentu semua masyarakat nggak semuanya paham, tetapi ini melalui komunikasi silaturahmi. Kami juga sampaikan juga ke forum RT RW apabila ingin berdiskusi dengan kita, silakan dikontak. Kita bagi tugas juga, ada tim kerja. Apabila butuh bantuan gitu untuk menjelaskan sesuatu yang ada kaitannya dengan ini, bisa kontak kami. Kalau memang saya waktunya ada, saya dengan Pak Kabid biasanya hadir gitu. Tapi karena banyaknya permintaan, kita harus bagi tugas sama anak-anak. Kayak hari ini juga ada yang berangkat naik motor. Bukan hanya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat gitu ya. Tapi perusahaan juga kita siap gitu. Yang berbasis kewilayahan, misalkan Taman Tekno gitu ya. Pak kami pengen dapat pencerahan yang terkait dengan ketenagakerjaan gitu. Mereka berkumpul kan saya datang. Oke, Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan forum ini bisa lebih sering karena Bapak sudah menjangkau masyarakat tentunya. Kami bantu menyebarluaskan lewat media, jadi nggak hanya di Tangsel, wilayah masyarakat di wilayah lain kan jadi tercerahkan bahwa itu tadi Pak, yang paling saya suka tuh kerja tuh bukan cuma jadi
pegawai ya Pak. Iya, betul. Yang penting berpenghasilan itu tadi. Iya. Apapun jenis pekerjaannya, formal, informal. Iya. Bahkan mungkin yang tadi Bapak bilang di rumah penghasilannya lebih gede tuh dari Kadis. Iya. Main kripto. Oh, Iya. siap. Semuanya harus punya skill kan gitu. Iya, betul. Harus peningkatan skill ya Pak ya. Betul. Pak, mudah-mudahan amanah terus bisa bantu Pemkot Tangsel untuk apa ya, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan masyarakat berpenghasilan pada akhirnya. Ujungnya masyarakat hidupnya jadi jauh lebih layak dan persoalan sosial itu mungkin akan bisa ditekan ya, yang muncul akibat banyaknya pengangguran. Ya, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sehat-sehat terus. Amin. Ya, Sobat Warta Kota Network, demikian obrolan saya bersama Kadis Tenaga Kerja, Bapak Sabam Maringan. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.